Baik, sebelumnya Om Swastiastu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menentukan korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Suartami Maharani Putri dengan NIM 2311031151. Nah, di sini sudah ada contoh soal yang dimana soalnya itu adalah seorang peneliti ingin mengidentifikasi hubungan antara kecerdasan emosional dan IPK mahasiswa yang terdiri dari 50 mahasiswa. Nilai kecerdasan emosional dari 70 sampai 100 dan nilai IPK mahasiswa adalah 2,01 sampai 3,99. Lalu tentukan korelasinya. Baik, di sini saya sudah membuat nilai dari kecerdasan emosional dan juga IPK mahasiswa di aplikasi Excel. Selanjutnya, untuk nilai kecerdasan emosional dan IPK mahasiswa akan kita copy ke aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita masuk ke variable view. Di bagian label kolom 1, kita masukkan kecerdasan emosional. Lalu untuk di label kedua, kolom kedua, itu kita masukkan IPK mahasiswa. Dan untuk di bagian desimal, kolom 1 di kecerdasan emosional, kita ganti ke 0, dan untuk desimal di IPK mahasiswa, kita tetapkan saja menjadi 2. Dan untuk di kolom measure, kita ganti ke skill, dan untuk kolom kedua juga kita ganti ke skill. Nah, jika sudah, kita lanjut ke data view, dan di sini saya sudah masukkan untuk kolom pertama, yaitu ada kecerdasan emosional, dan untuk di kolom kedua itu ada IPK mahasiswa. Nah, selanjutnya kita ke analyze, kita ke bagian descriptive statistik, lalu kita ke bagian explore. Nah, untuk kecerdasan emosional, kita masukkan ke kolom dependent list, dan juga IPK mahasiswa juga kita masukkan ke dalam dependent list. Setelah itu kita ke bagian plots. Untuk di bagian box plotnya ini kita pakai di none, dan deskriptifnya itu kita tidak centangkan keduanya. Lalu kita centang ke bagian normality plot with test, lalu kita bagian continue. Nah, untuk di bagian display ini kita klik plots juga. Nah, langsung saja kita klik OK. Dan ini dia hasil dari test of normality untuk uji Shapiro-Wilk. Lalu kita copy dan kita langsung pindah ke Word. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas data melalui uji Shapiro-Wilk, ditemukan bahwa kecerdasan emosional terdistribusi tidak normal karena nilai SIG lebih rendah dari 0,007, dan data IPK mahasiswa terdistribusi tidak normal karena nilai SIG lebih rendah dari 0,05 yaitu 0,000, maka uji Spearman dapat dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji korelasi. Kita balik lagi ke menu Analyze, lalu kita pilih ke bagian Correlate, dan kita pilih ke bagian Bivariate. Dan untuk variabel ini, untuk kecerdasan emosional, kita masukkan ke dalam variables, dan juga IPK kita masukkan ke dalam variabel. Nah, untuk bagian correlate, kita klik ke bagian Spearman, dan untuk bagian personnya kita tidak centangkan. Nah, untuk di bagian test of significance, kita klik di bagian to tilt, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan keluar, dan kita akan copy, dan kita akan bawa ke bagian Word lagi. Nah, dari hasil uji korelasi, berdasarkan hasil uji korelasi Spearman, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,480. Ini menandakan bahwa hubungan antara variabel bersifat positif, dengan nilai SIG to tilt 0,000. Hubungan antara kedua variabel signifikan. Maka ditarik kesimpulan bahwa kedua variabel menunjukkan terdapat hubungan yang kuat dan signifikan secara positif antara kecerdasan emosional dan IPK mahasiswa.